Halo semua, saya Dayat. Kembali lagi kita akan belajar TOEFL selama Ramadan, edisi ngabuburit. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, yaitu kita sudah belajar tentang kata benda, kata kerja, kata sifat. Kita juga sudah belajar tentang benda jumlahnya satu dan banyak, itu berbeda cara penyampaiannya. Kita juga sudah belajar tentang bab 3 itu pronoun, kata ganti. Kita juga sudah belajar tentang peran kata kerja. Nah, hari ini kita akan membahas tenses. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tenses? Kita perlu belajar tenses karena terdapat perubahan yang signifikan, terdapat perbandingan yang signifikan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, orang berbicara jika waktunya terjadi pada waktu lampau berbeda dengan berbicara jika kejadiannya pada waktu sekarang. Nah, beda lagi cara berbicaranya kalau kejadiannya di masa yang akan datang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kita hanya perlu menambahkan keterangan waktu. Misalnya, saya makan ayam hari ini. Saya makan ayam semalam. Saya akan makan ayam besok. Esensinya pada kalimat tersebut sama. Saya makan ayam. Yang berbeda hanya keterangan waktunya saja. Hari ini, semalam, dan besok. Dalam bahasa Inggris, tidak bisa seperti itu. Beda waktu, beda cara ngomongnya. Nah, oleh karena itu kita akan bahas, rangkum, akan merangkum seluruh tenses yang akan kita pelajari nanti. Nah, sejatinya orang native Inggris itu membagi waktu menjadi 16 bagian. Jadi ada 16 kategori waktu yang dimana orang barat itu 16 tenses di mana mereka berbicara pada waktu tersebut berbeda-beda caranya. Namun dari 16 tersebut, menurut saya ada 9 yang paling dominan, yang paling sering muncul. Oleh karena itu, kita hanya akan membahas 9 tenses itu saja. Nah, apa-apa saja tensesnya? Mari kita lihat. Pertama kita akan, nah ini, oke. Jadi kita akan membahas 3 waktu terlebih dahulu. Present, past, future. Present itu mengindikasikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu sekarang. Past itu lampau. Artinya kejadian yang kita bicarakan itu terjadi pada waktu lampau. Yang terakhir adalah future. Future itu menandakan bahwa kejadian yang kita bicarakan terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, jadi ada 3 pembagian waktu ini. Di antara 3 pembagian waktu tersebut, ada 3, bisa dianggap setiap waktu memiliki 3 model. Nah, jadi seperti ini nih. Present memiliki model simple, memiliki model continuous, dan memiliki model perfect. Lampau memiliki model simple, memiliki model continuous, memiliki model perfect. Future memiliki model simple, memiliki model continuous, memiliki model perfect. Nah, sekarang nih, apa sih yang dimaksud dengan simple, continuous, perfect? Nah, kita bahas simple belakangan ya. Continuous. Continuous itu intinya sebuah kalimat ada kata sedang. Misalnya, saya sedang makan ayam. Nah, karena persen ini kejadiannya sekarang, maka kita akan tulis sekarang. Nah, berarti kalimat ini bagian ini tergolong present continuous. Kenapa? Karena kejadiannya sekarang, kita beri tanda kejadiannya sekarang, namun eh, modelnya menggunakan model sedang. Nah, gini. Nah, nggak nampak ya. Oke. Nah, jadi waktunya sekarang, modelnya sedang. Oleh karena itu, saya sedang makan sekarang itu tergolong ke dalam present continuous.
Bisa juga sesuatu sedang terjadi tapi di masa lampau. Misalnya, saya sedang makan ayam semalam. Nah, kapan kejadiannya? Semalam. Semalam ini berarti masuk ke dalam kategori waktu lampau. Sedangkan sedang masuk ke dalam model continuous. Nah, oh sorry ya, warnanya biru harusnya. Oke. Nah, maka saya sedang makan ayam semalam termasuk kategori past, lampau, sedang, continuous. Jadi past continuous. Future continuous berarti sedangnya terjadi pada waktu yang akan datang. Misalkan, saya akan sedang makan ayam besok. Nah, sekali lagi, sedang ini termasuk ke dalam model continuous, dan besok ini termasuk waktu yang akan datang, maka tergolong future. Nah, itu yang dimaksud dengan continuous. Jadi, intinya continuous itu ada kata sedang. Present continuous artinya sesuatu sedang berlangsung sekarang. Past continuous artinya sesuatu sedang berlangsung di waktu yang lampau. Future continuous maksudnya sesuatu sedang berlangsung tapi di masa yang akan datang. Bagaimana dengan perfect? Perfect ini intinya ada kata sudah. Berarti kalau present berarti saya sudah makan. Nah, ini masuk ke dalam present. Nah, present itu tidak harus membicarakan kejadian pada waktu sekarang. Sesuatu yang tidak jelas kapan terjadinya juga termasuk ke dalam present. Misal, saya makan ayam, saya cuma ngomong saya makan ayam. Berarti tidak ada keterangan waktunya kan? Nah, kalau tidak ada keterangan waktunya berarti kita masukkan ke kategori present. Nah, present perfect, kembali lagi, perfect intinya ada kata sudah. Nah, present bisa kita bilang tidak jelas kejadiannya. Jadi saya sudah makan ayam. Kapan makan ayamnya ya tidak jelas. Oke, jadi saya sudah makan ayam masuk ke dalam kategori present perfect. Ada kata sudah dan kejadiannya tidak jelas. Nah, lampau ini sudah terjadi tapi di waktu lampau. Loh, kok gimana sudah terjadi? Kan emang di waktu lampau. Jadi gini, eh, saya sudah makan ayam semalam. Jadi saya ingin ngomong, saya sudah makan ayam semalam. Jadi sudahnya termasuk ke kategori perfect, semalamnya masuk ke dalam kategori lampau. Oke, jadi nah unsurnya ada dua ini. Ada kata sudah, ada kata semalam. Maka waktunya semalam kategorinya pas, ada kata sudah, maka perfect. Maka pas perfect itu saya contohnya adalah saya sudah makan ayam semalam. Bagaimana dengan future? Saya akan sudah makan besok. Nah, jadi kita bisa ngomong saya akan sudah makan besok. Sudah ini kategorinya adalah perfect, oke. Dan besok ini kategorinya adalah future. Nah, jadi saya akan sudah makan besok, artinya adalah sesuatu sudah terjadi tapi di waktu yang akan datang. Nah, kata sudah itu menandakan bahwa modelnya perfect, besok itu menandakan waktu yang akan datang. Maka saya akan sudah makan itu, sebutan tensesnya adalah future perfect. Nah, bagaimana simple? Simple itu intinya tidak ada kata sedang, tidak ada kata sudah. Maka langsung saja kita ngomong saya makan ayam. Ini kan tidak jelas nih. Kapan kejadiannya? Berarti masuk ke dalam present. Tidak ada kata sedang, tidak ada kata sudah. Ya, berarti present simple. Oke, nah sekarang saya makan ayam semalam. Kali lagi tidak ada kata sedang, tidak ada kata sudah. Maka termasuk ke dalam past simple. Intinya, kalau tidak ada kata sedang dan tidak ada kata sudah, modelnya adalah masuk ke dalam model simple. Nah, waktunya saja, ini waktunya semalam. Nah, future berarti saya akan makan ayam besok. Nah, tidak ada kata sedang, tidak ada kata sudah pada kalimat ini.
maka kalimat ini masuk ke dalam kategori simple. Kejadiannya kapan? Besok, berarti future. Oleh karena itu, tenses ini disebut dengan future simple. Nah, jadi begini. Oke. Nah, jadi kenapa loh loh kok kita tidak belajar langsung pakai bahasa Inggris modelnya? Ah, itu nanti setelah ini baru kita belajar. Pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan bahasa Inggris. Yang ingin saya tanamkan adalah konsep berpikirnya. Oke. Jadi intinya adalah tenses itu ada tiga pembagian waktu. Waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Oke, maaf yang present itu bukan cuma sekarang ya. Sekarang atau tidak jelas. Oke. Nah, setiap waktu, waktu present, waktu past, waktu future, mereka punya modelnya masing-masing. Ada present simple, ada present continuous, ada present perfect. Ada past simple, past continuous, past perfect. Ada future simple, future continuous, future perfect. Jika ada kata sedang terjadi pada waktu sekarang, maka present continuous. Jika menggunakan kata sedang terjadi pada waktu lampau, maka past continuous. Jika ada kata sedang di waktu konteksnya di waktu yang akan datang, maka termasuk future continuous. Nah, cara ngomongnya ini berbeda-beda. Berbeda dengan kita. Kita hanya perlu menambah dalam bahasa Indonesia. Kita hanya perlu menambahkan keterangan waktu nih. Dalam bahasa Inggris tidak begitu. Ada caranya. Nanti kita akan pelajari. Nah, perfect itu intinya ada kata sudah. Jika sudah terjadi pada waktu yang tidak jelas, maka termasuk ke dalam present, present perfect. Jika sudah, terdapat kata sudah dan ada keterangan waktu, waktu lampau, maka ini termasuk ke dalam kategori past perfect. Jika ada keterangan kata sudah, ada kata sudah, dan keterangan waktunya adalah besok, maka ini termasuk ke dalam, bukan cuma besok ya, keterangan waktunya, keterangan waktu kejadian di masa yang akan datang, maka kategorinya adalah future perfect. Nah, jika tidak ada kata sedang, jika tidak ada kata sudah, maka masuk ke dalam kategori simple. Tinggal dilihat saja waktunya. Kalau tidak jelas, simpelnya waktunya berarti masuk ke dalam kategori present. Kalau kejadiannya pada waktu lampau, berarti simpelnya masuk ke dalam waktu past. Kalau kejadiannya terjadi pada waktu yang akan datang, tidak ada kata sedang, tidak ada kata sudah, maka kategorinya adalah future simple. Nah, jadi itu yang itulah tenses yang akan kita pelajari. Berarti akan ada 1, 2, 3 bab, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan belajar 9 bab yang saya harap bisa selesai dalam waktu 3 pertemuan. Nah, jadi ya mungkin kita akan lakukan 3 bab sekaligus. 3 bab satu pertemuan besok, 3 bab pertemuan selanjutnya, 3 bab pertemuan ketiga dari hari ini. Oke? Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Saya akan senang hati menjawab. Kalau ada, ini jangan lupa nih, saya di TikTok atau di YouTube selalu membahas satu soal TOEFL. Satu hari sekali, hanya soal TOEFL structure ya, tidak listening, tidak reading. Saya akan berusaha sebisa mungkin mengerjakan soal tanpa tahu arti, tanpa menggunakan arti. Nah, tentunya teman-teman pasti nggak semuanya nih bisa paham. Apa maksud saya itu? Kenapa penjelasan saya itu rasanya kurang lengkap dan tidak jelas? Nah, itu karena teman-teman belum mempelajari konsep dasar bahasa Inggris. Saya yakin teman-teman yang sudah punya dasar bahasa Inggris pasti paham apa maksud dari video saya, penjelasan saya tersebut. Kalau teman-teman perhatikan, 3 hari yang lalu, ya 3 hari terakhir ini saya selalu membahas soal. Tiga soal tersebut saya menggunakan arti yang sangat minim sekali. Sebisa mungkin saya tidak menggunakan arti. Nah, oleh karena itu pantau terus sambil belajar, sambil melihat pembahasan, sambil belajar dengan saya nih dasar-dasar bahasa Inggrisnya. Oke? Saya rasa cukup. Kalau begitu cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu besok kita akan membahas 3 bab. Seperti biasa akan saya upload pada jam 5. Sekian. Kalau merasa terbantu jangan lupa di-subscribe dan share buat teman-teman yang ingin belajar dasar grammar. Ini bukan hanya untuk TOEFL saja, ini bisa digunakan untuk dasar bahasa Inggris. Oke, sekian.
Maksud saya dasar speaking ya tadi, maksud saya dasar speaking. Jadi kalau mau ngomong, kalau tidak ada teman, ya berarti harus belajar lewat grammar. Nah, ini dasarnya. Silakan pelajari. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Saya Heri. Selamat sore.